penjaga tahanan kalau tidak salah grade 5 ya. Benar. Nah, kalau kami grade 8. Wow, grade 8. Selisih berapa itu ya? Tapi kan sebanding dengan ilmu yang kita punya. Iya. Zaki, Rutan Perempuan kelas 2 Surabaya. Saya dulu CPNS angkatan tahun 2017. Awal dulu saya mendaftar di formasi perawat. Saat ini jabatan saya sebagai perawat ahli pertama. Dulu waktu awal pendaftaran saya menggunakan ijazah nurse saya. Dan memang di lingkungan lapas dan rutan untuk angkatan saya semuanya memakai ijazah nurse kebetulan. Nggak ada, karena ya saya rasa semua teman-teman perawat juga pasti sudah paham betul kalau misalkan ijazah nurse ini adalah salah satu komponen yang paling penting bagi kita seorang sarjana keperawatan untuk bisa dianggap legal untuk memberikan praktik keperawatan. Saran saya kalau misalkan untuk yang sarjana keperawatan aja yang belum punya nurse, ada baiknya untuk melanjutkan pendidikannya, jadi cari nurse-nya dulu baru daftar. Karena yang seperti saya bilang tadi, di Kemenkumham pun meskipun saya bekerja di lingkungan lapas rutan, tapi saya juga harus memenuhi kewajiban saya sebagaimana tenaga medis pada umumnya, yang mana saya harus memiliki surat tanda registrasi atau STR dan juga surat izin praktek perawat atau SIPP, dan dua hal ini baru bisa didapatkan ketika kita punya ijazah nurse tersebut. Karena kerja di lapas rutan itu sebenarnya bagi saya resikonya jauh lebih tinggi daripada kita kerja di rumah sakit, karena orang yang kita hadapi kan orang-orang yang bermasalah dan memiliki masalah hukum gitu. Kalau dulu di zaman saya sih nggak ada mas, jadi bener-bener semuanya persyaratan dari awal administrasi, kemudian ada CAT, terus SKB dan wawancara, sama sekali tidak ada proses samapta. Tapi waktu saya sudah penempatan waktu itu di rutan perempuan kan masih jadi satu dengan rutan Medaeng, dan saya satu-satunya yang dari formasi perawat dan tetap ikut sama teman-teman. Jadi itu hanya formalitas saja menurut saya, tapi tidak ada di ketentuan untuk harus ada latihan fisik yang seperti itu, seperti teman-teman penjaga tahanan nggak ada. Kalau untuk jumlah soalnya saya lupa ya mas, tapi yang saya ingat justru awal dulu saya sempat mikirnya terlalu jauh, bahkan mikirnya jangan-jangan ini soalnya bener-bener yang kompleks gitu, karena kan saingannya ada banyak kan, berpuluh-puluh ribu orang dari seluruh Indonesia. Tapi ternyata yang ditanyakan itu tidak jauh-jauh dengan regulasi kesehatan juga, seperti alur perujukan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi bukan hanya soal masalah keperawatan itu sendiri, tapi juga kebijakan itu tepat sekali untuk dipelajari oleh teman-teman yang mau daftar. Tapi saya juga nggak tahu, mungkin tahun depan ada pengembangan soal yang seperti apa, tapi yang jelas pada tahun saya bukan hanya dari soal keperawatan itu sendiri, tapi juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Saya yakin teman-teman perawat semuanya dasar ilmunya sama ya, untuk SKB ya mas ya, seleksi kompetensi bidang kan. Iya. Dasarnya sama, hanya yang perlu dipahami adalah alur untuk ini jaminan kesehatan itu sendiri. Jadi seperti alur untuk perujukan ke rumah sakit itu seperti apa, kemudian kebijakan-kebijakan yang lagi di Indonesia nih yang lagi hits apa, misalkan nih kayak sekarang nih lagi COVID kan, kita juga harus paham betul gitu kan, COVID kan tidak kita pelajari di perkuliahan kan sebelumnya. Jadi ya itu, teman-teman harus benar-benar update tentang pengetahuan yang sekarang ini lagi in gitu. Jadi kayak semacam mungkin undang-undang COVID, terus alur gimana penanganannya, pencegahannya mungkin. Benar. Gitu. Apa ya, kalau untuk SKB sih ya, karena ilmu itu kan nggak bisa kita langsung kejar dalam sehari, ya lebih baik dari sekarang banyak membaca gitu, di refresh lagi pengetahuan-pengetahuan dasarnya, justru itu sangat diperlukan ketika ada di lapas rutan itu sendiri. Makanya waktu itu saya juga bingung, kok ternyata yang ditanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi saya, nggak terlalu berat gitu loh mas, masalahnya nggak sekompleks yang ada di pikiran saya, karena memang justru di sini tuh yang kita hadapin tuh sebenarnya nggak serumit itu. Banyak masalah psikosomatis atau keluhan-keluhan yang sifatnya adalah psikis, jadi makanya itu pengetahuan umum itu penting sekali di sini.
Ini yang saya dengar di tahun saya dulu ya. Jadi kan ada 2 formasi waktu itu, dari jalur yang umum, reguler, sama cum laude. Nah, yang cum laude ini dia disebar di seluruh Indonesia. Tapi untuk yang jalur yang umum, tapi kebetulan semua formasi di tempat saya yang dari Jawa Timur tidak pernah keluar dari Jawa Timur itu sendiri. Tapi kalau untuk waktu itu kan ada dokter sama perawat yang direkrut. Untuk dokter ditempatkan di seluruh Indonesia, tapi untuk perawat sendiri masih dalam satu kanwil. Pernah tahu sih, tapi kalau di angkatan saya nggak ada, Mas. Kalau tunjangan lain sih nggak ada, cuman dari grade tukin ya atau tunjangan kinerjanya berbeda dengan teman-teman yang ada di penjagaan. Kalau secara golongan kepangkatan sudah jelas, kalau dari penjaga tahanan kan mereka golongannya 2A ya. Benar. Kalau kami yang dari farmasi sarjana itu langsung ke 3A. Terus untuk grade-nya, untuk penjaga tahanan kalau tidak salah grade 5 ya? Benar. Nah kalau kami grade 8. Wow, grade 8. Selisih berapa itu ya? Tapi kan sebanding dengan ilmu yang kita punya. Iya. Waktu masih CPNS nerima 80%-nya itu berapa nerimanya? Sekitar 6.500.000. Wow. Waktu udah PNS dilantik? Berarti berapa ya? Sekitar 8 juta deh, Mas. Sekitar 8 juta ya, atau kurang mungkin seperti itu ya? Iya. Oh ya, baik teman-teman. Tapi jangan salah dulu, kadang-kadang kan orang kan mikirnya ngiri gitu kan, wah gede banget. Tapi justru kita nih yang saya bilang tadi, seorang perawat atau tenaga medis yang lain pun saya yakin kita tuh punya kewajiban untuk ya memenuhi aspek-aspek yang mana menjadi pertanggungjawaban kita supaya kita legal memberikan praktik pelayanan kesehatan ke masyarakat. Jadi setiap 5 tahun sendiri, seperti saya pribadi nih pengalaman saya ya, setiap 5 tahun kita tetap harus memperbarui STR, memperbarui surat izin praktik, dan itu bisa diperbarui kalau kita juga mengumpulkan angka kredit yang bisa kita dapat dari seminar dan lain sebagainya, dan itu perlu modal juga dong gitu. Jadi nggak yang semata-mata gajinya besar terus oh ya emang gajinya besar enggak, tapi karena memang banyak hal yang harus kita lakukan gitu loh, dan semua teman-teman kesehatan juga pasti pada ngerti. Justru ini yang tidak diketahui oleh teman-teman yang non kesehatan sebenarnya gitu. Bayangin dalam 1 tahun itu bisa kita ikut seminar tuh minimal ya. Kalau saya pribadi kan 5 seminar dalam 1 tahun target saya. Itu satu seminarnya bisa sampai minimal harganya 150.000. Coba dikalikan. Setahun berapa? Iya. Itu belum nanti pelatihan-pelatihan yang lain seperti ada namanya BTCLS, itu pelatihan gawat darurat, itu harganya tidak murah loh. Beneran deh. Beneran itu. Inisiatif sendiri apa gimana itu yang ikut pelatihan kayak gitu, seminar itu? Sebenarnya bukan inisiatif ya, itu sebenarnya merupakan kewajiban bagi seorang tenaga medis untuk selalu upgrade ilmu pengetahuannya. Gitu. Itu bukan atas misalnya perintah kantor misalnya? Oh bukan. Bukan ya. Ya yang saya bilang tadi, meskipun saya bekerja di Kemenkumham, tapi saya ini anak kandungnya Kemenkes, karena kalau ada apa-apa, nauzubillah min dzalik, ada sesuatu yang terjadi gitu ya, misal menyalahi kode etik gitu, kita dituntutnya juga bernaung berlindungannya di Kemenkes juga, bukan hanya di Kemenkumham gitu. Saya dulu lulus nurse itu tahun 2016 di Universitas Airlangga. Sebelumnya saya pernah kerja di salah satu rumah sakit swasta di Gresik. Beda sekali. Kalau boleh sebut merek ya, saya dulu kerja di Rumah Sakit Petrokimia Gresik ya Mas ya, yang mana itu adalah rumah sakit swasta yang benar-benar menjaga pelayanannya. Dan orang-orang yang kita hadapin ketika kita kerja di rumah sakit itu orang-orang yang beneran sakit. Nah kalau di lapas rutan ini enggak, mereka tuh rata-rata tuh nyakit. Jadi kalau dalam bahasa medisnya sakitnya itu rata-rata psikosomatis atau itu perasaannya sendiri. Sebenarnya kalau secara pemeriksaan fisik dan lain sebagainya kita lihat dia sehat-sehat aja, cuma dia merasakan sakit dalam tubuhnya karena faktor stres. Kan apalagi di rutan kan banyak sekali warga binaan itu masih dalam status tahanan yang mana mereka masih menjalani proses hukum. Jadi ya orang biasa aja stresnya gimana, apalagi orang-orang yang bermasalah, belum lagi masalah lain, ditinggal sama keluarganya, putus dari pacarnya, cerai sama suaminya, itu udah kompleks banget gitu. Di sebagian lapas rutan yang sudah besar, yang tenaga medisnya banyak, seperti salah satu contohnya lapas Porong, lapas kelas 1 Surabaya dan rutan kelas 1 Surabaya, kan medisnya ada banyak. Jadi mereka sistemnya shifting gitu. Jadi ada shift pagi, siang, dan malam, dan mereka juga sudah punya tempat rawat inap. Nah, kebetulan di rutan perempuan sendiri kan kita rutannya masih baru tuh.
dan pelayanan kesehatannya hanya sebatas rawat jalan karena tenaga medisnya juga cuma ada 2, hanya ada satu perawat yaitu saya dan 1 dokter lagi gitu. Jadi kalau di shift juga nggak mungkin. Makanya kalau misalkan ada yang sakit di luar jam dinas kan kita masuk pagi terus tuh, ya udah berarti on call, harus mau datang ke rutan kalau memang dibutuhkan. Yang membedakan mungkin hal yang dianggap paling prestis kali ya adalah kemudahan kita untuk naik pangkat, Mas. Meskipun agak ribet sih karena pengurusannya lebih susah. Kalau JFU kan naik pangkatnya Mas Absor ya, JFU kan? Nah, naik pangkatnya kan 4 tahun sekali dan itu sudah otomatis akan naik pangkat. Nah, kalau di JFT kita bisa naik pangkat 2 tahun sekali selama dengan catatan kita memenuhi angka kredit. Jadi setiap tahun kan kita buat sasaran kinerja pegawai itu. Kalau misalkan itu memenuhi dalam 2 tahun sesuai angka kredit yang sudah ditentukan, kita bisa naik pangkat setiap 2 tahun sekali. Gitu. Kurang dari 1 tahun, Mas. Jadi waktu itu yang lama sebenarnya bukan kita mengajukannya, tapi proses pengajuannya itu. Jadi setelah lulus PNS, kita langsung mengajukan kan ke pusat. Nah, prosesnya itu yang cukup lama. Gitu. Berarti persyaratannya itu kalau misalnya daftar formasi keperawatan nurse gitu ya, terus kalau udah CPNS itu nggak tiba-tiba langsung dihitung JFT. Enggak. Nunggu PNS dulu diangkat, baru PNS nanti diangkat jadi JFT. Dan Mbak itu JFT-nya kemungkinan tahun berapa? 2019. September 2019. Nah, berarti kemungkinannya tahun ini naik pangkat ya. Doain ya. Nah, kan itu kan udah diterima JFT-nya ya. Iya. Iya. Berarti bulan apa Mbak kira-kira? Ini masih pengurusan sih Mas, soalnya kan yang lama ya saya bilang tadi itu proses pengurusannya itu yang lama. Jadi kita tunggu turun penilaian angka kreditnya itu sendiri, baru kita bisa kenaikan pangkat. Oh jadi nggak ini ya, nggak otomatis per misalnya kalau dulu SK-nya per bulan Oktober, nggak otomatis nanti Oktober otomatis. Makanya saya tadi bilang memang ada advantage untuk lebih cepat naik pangkat, tapi itu ribetnya lebih ribet lagi daripada yang JFU kalau mau naik pangkat gitu. Iya. Tapi nanti pangkatnya chopper juga memang ya, tiap 2 tahun ya. Kalau selama memenuhi angka kreditnya. Angka kredit ya, walaupun ada angka kreditnya memang. Apa ya? Semangat deh. Lapas rutan butuh banyak sekali tenaga medis, tenaga kesehatan, apalagi musim Covid gini. Saya cuma bisa berharap nanti Kementerian Pusat bisa pembukaan untuk tenaga kesehatannya jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya karena kita benar-benar butuh gitu. Nggak jarang juga kan di lapas rutan ini kan Mas, yang penjaga tahanan juga dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan Covid. Iya. Gimana ya, memang tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan kalau di UPT pemasyarakatan. Contohnya aja yang kayak temanku itu 2014. Dia daftar penjaga tahanan, tiba-tiba sekarang udah jadi perawat, udah jadi JFT. Jabatan fungsional tertentu seperti kata Mbak tadi, kalau yang punya ijazah profesi ya. Terus habis itu ada ini angkatannya Mbak juga yang daftar penjaga tahanan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Itu sekarang udah masuk di bagian keperawatan juga dan lagi proses untuk penyetaraan ijazah gitu. Ya buat teman-teman kalau yang mungkin masih kuliah keperawatan atau udah lulus terus nggak ada formasi lain dan mau coba-coba di Kemenkumham penjaga tahanan, bisa. Ya. Coba aja, barangkali nanti juga bisa ditempatkan di bagian keperawatan. Iya. Ya karena memang tenaganya sangat butuh, sangat terbatas sekali gitu. Tapi ya tetap rata-rata teman-teman yang diperbantukan ya, judulnya kan diperbantukan, bukan dari formasi tersebut. Mereka juga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya invasif. Maksud saya, ya yang saya bilang tadi, kalau misalkan mereka tidak punya sesuatu yang melegalkan mereka ketika ada masalah hukum, kan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perannya ya hanya membantu gitu. Betul. Nah, karena memang di setiap lapas pasti selalu ada. Pasti ada minimal satu itu pasti satu ada. Minimal ada perawat ataupun dokter ya, dokter gigi yang memang udah murni ya. Iya. Jadi yang sifatnya tadi yang penjaga tahanan daftar itu ya sekedar membantu aja. Tapi membantu itu sangat dibutuhkan sekali loh, itu pahalanya besar sekali bagi kami. Kalau mau daftar di Kemenkumham, mau jadi tenaga medis di lapas rutan, tentu utamanya siapin mental ya. Jangan tergiur dengan gaji yang besar karena kesehatan mental kita juga diuji banget di sini Mas. Jadi persiapkan diri dengan baik, jangan mikir enak-enaknya aja karena yang kita hadapin adalah orang yang bermasalah.